Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah SPDMM. Saya salah satu dosen Prodi Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah Statistik Bisnis yang disajikan pada semester genap. Mata kuliah Statistik Bisnis terdiri dari 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan adalah materi kuliah, 2 kali pertemuan ujian tertulis, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Strategi pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Statistik Bisnis adalah DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Materi perkuliahan saya berikan biasanya via grup WhatsApp dan Classroom. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu memahami konsep dasar statistik dan penerapannya dalam bisnis. Yang kedua, mampu mengumpulkan, mengolah, menyajikan data secara efektif, serta mampu menganalisis data menggunakan berbagai metode statistik. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep populasi dan sampel, teknik-teknik sampling, serta menerapkan rumus perhitungan ukuran sampel. Yang keempat, mampu menganalisis dan melakukan uji hipotesis tentang korelasi, regresi linear sederhana dan berganda, uji validitas, serta reliabilitas. Yang kelima, mampu menggunakan perangkat lunak statistik untuk menganalisis data. Adapun deskripsi mata kuliah Statistik Bisnis yaitu bertujuan untuk memberikan bekal keahlian kepada mahasiswa agar bisa menggunakan alat-alat ilmiah dalam menemukan, menyajikan, mengolah, dan menganalisis data. Hal ini sangat penting mengingat statistik selalu berhubungan dengan permasalahan, perencanaan, dan evaluasi. Untuk mendapatkan keputusan yang baik, maka keberadaan data yang baik menjadi sebuah keharusan. Statistik dalam konteks ini mengajak mahasiswa memahami dan menguasai bagaimana menghasilkan data yang baik dan juga memberikan pemahaman tentang konsep dasar statistik dan data, serta membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data, serta menerapkannya dalam pengambilan keputusan di dunia bisnis. Materi dalam kuliah ini meliputi pengumpulan dan penyajian data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan membentuknya ke dalam bentuk grafik. Konsep dasar statistik juga menyajikan tentang ukuran gejala pusat, letak, ukuran penyebaran, teknik-teknik korelasi dan regresi, serta uji validitas dan reliabilitas. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah Statistik Bisnis, yang pertama adalah pengertian statistik dan data, yang kedua pengumpulan dan penyajian data, yang ketiga, penyajian data berkelompok ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan bentuk grafiknya. Yang keempat, ukuran gejala pusat. Yang kelima, ukuran letak. Yang keenam, ukuran penyebaran. Yang ketujuh, peluang. Kedelapan, populasi dan sampel. Kesembilan, korelasi. Kesepuluh, regresi linear sederhana. Kesebelas, regresi linear berganda. Kedua-belas, uji beda non-parametrik dan parametrik. Ke-13, pengujian validitas dan reliabilitas. Ke-14, uji hipotesis melalui ANOVA dan varians. Pada mata kuliah ini ada beberapa aspek penilaian. Yang pertama, kehadiran, bobotnya sebesar 20%. Tugas mandiri, bobotnya sebesar 10%. Tugas kelompok, bobotnya sebesar 10%. Keaktifan, sebesar 5%. Ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester bobotnya 30%. Untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, ada beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, direct interaction, case study, penggunaan perangkat lunak, problem based learning. Dan adapun referensi yang saya gunakan, ada 3 buku. Yang pertama dari Nyoman Dayu, tentang statistik deskriptif untuk ekonomi dan bisnis. Yang kedua, Nahrawi, pengantar statistik sosial. Yang ketiga, Wiratna Sujarweni,
tentang statistik bisnis. Berikut akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran dengan materi regresi linier sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya. Untuk memulai perkuliahan, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen sebentar ya. Habibah, Hadi Rosadi, Zaini, Nurul Hidayah, Hairun Nisa, Nur Haliza, Nur Hafifah, Ahmad Riyadi, Ahmad Ridani, Santi, Maulida Putri. Oke, lengkap ya. Nah, minggu ini kita membahas materi tentang regresi linier sederhana. Kemarin kita sudah membahas tentang korelasi ya. Siapa yang masih ingat materi tentang korelasi itu adalah membahas tentang apa? Ya, silahkan Habibah. Korelasi membahas tentang hubungan antara dua atau lebih variabel untuk mengidentifikasi dan mengukur kekuatan serta arah hubungan antara variabel-variabel, juga mengukur kuat hubungan tersebut dan apakah hubungannya positif, kedua variabel bergerak searah, atau negatif, kedua variabel bergerak berlawanan arah. Ya, jadi korelasi itu adalah menganalisis suatu hubungan antar variabel, apakah hubungannya bersifat kuat atau lemah. Dikatakan kuat apabila hasilnya positif, dikatakan lemah apabila hasilnya negatif. Korelasi masih berhubungan dengan regresi ya. Nah, hari ini kita materinya adalah regresi linier sederhana. Apa sih capaian pembelajaran kita mempelajari regresi linier sederhana? Regresi itu adalah suatu pengaruh ya. Artinya ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Capaian pembelajarannya hari ini adalah mahasiswa mampu menghitung dan menyebutkan persamaan regresi linier sederhana. Terus yang kedua adalah mampu menganalisis hubungan antar variabel. Variabel apa yang dianalisis? Variabel X dan variabel Y. Terus lagi mampu menentukan yang mana variabel dependen dan yang mana variabel independen. Variabel dependen itu adalah variabel yang bebas ya. Variabel bebas yaitu X, bisa X1, X2, X3. Terus variabel independen adalah variabel yang terikat yaitu variabel Y. Nah, terus lagi diharapkan kalian mampu mempraktekkan perangkat lunak aplikasi SPSS dalam perhitungan regresi linier sederhana ya. Jadi hari ini kita langsung praktek tentang perhitungan regresi linier sederhana. Apakah sudah ada aplikasinya? Sudah ya, aplikasi SPSS. Nah, untuk perhitungan regresi tidak hanya menggunakan aplikasi SPSS, tapi bisa juga dengan Excel, bisa juga dengan secara manual ya. Tapi kalau menghitung manual lumayan, waktunya lumayan banyak, jadi kita menggunakan praktek aja. Lanjut, kita masuk ke materi. Apa sih regresi itu? Ya. Regresi adalah merupakan suatu metode statistik untuk mempelajari hubungan dua variabel ya, yaitu variabel X dan variabel Y. Misal ada contoh judul skripsi, misalnya pengaruh promosi terhadap penjualan.
Yang mana yang dinamakan variabel X, yang mana dinamakan variabel Y? Yang dinamakan variabel X adalah promosi, yang dinamakan variabel Y atau independen adalah penjualan. Kenapa jadi dinamakan variabel X, promosi? Karena dia mempengaruhi penjualan atau variabel Y. Nah, misal ada lagi contoh pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Siapa yang bisa menyebutkan variabel X dan yang mana variabel Y-nya? Zaini mungkin? Langsung. Pengaruh motivasi terhadap kerja karyawan berarti yang variabel X-nya atau variabel pertama adalah motivasi. Ya. Terus yang variabel Y atau variabel independen adalah prestasi. Prestasi, oke. Terus lagi, Nurul Hidayah, ada lagi misalnya pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Yang mana X-nya? Jadi variabel X-nya itu adalah promosi, sedangkan variabel Y-nya itu adalah Penjualan. Jadi sudah bisa membedakan yang mana variabel X, yang mana variabel Y? Bisa. Bisa dilihat di sana juga ada rumus regresi linier. Y sama dengan A ditambah BX. A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi. Bisa dianalisis. Lihat, ada kasus ya. Seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Itu adalah judul kasus. Judulnya adalah pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Pertanyaannya yang akan kita hitung hari ini, akan kita analisis adalah apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan. Terus hipotesisnya, apakah HO ditolak atau HA diterima ya. Maka dari itu kita akan buktikan bersama-sama menghitung dengan perangkat SPSS. Sekarang kita mulai ya. Perhatikan, data sudah dimasukkan ke dalam SPSS. Kalau sudah, silahkan klik analis, terus pilih regression dan linear. Pada kolom dependen, masukkan variabel X dan independen adalah variabel Y. Langsung oke. Sudah kelihatan hasilnya ya. Di sana sudah ada model summary atau hubungan korelasinya, ada R-score-nya, terus ada ANOVA dan koefisiennya ya. Nah, di sini kita lihat ada nilai F hitung, ada nilai T-nya ya. Nah, dari sini kita lihat nanti apakah HO ditolak HA diterima atau HO diterima HA ditolak ya. Apakah ada pengaruh atau tidak dapat pengaruh ya terhadap variabel X dan Y. Kita lihat ANOVA ya, dari output tersebut diketahui nilai F hitung sebesar 17,367 ya. Dengan tingkat signifikan sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Jadi terdapat pengaruh ya, terdapat pengaruh. Kenapa dikatakan terdapat pengaruh? Karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 ya. Nah, terus lagi hasil nilai korelasinya adalah 0,862. Dari output terlihat koefisien determinasi atau R-score-nya adalah sebesar 0,743.
yang mengandung pengertian bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 74,3%, ya. Terakhir adalah tentang koefisien. Dan di sini ada nilai T, ya. Kita lihat nilai T hitung adalah 4,167 dan T tabelnya adalah 1,075. Maka kesimpulan HO ditolak dan HA diterima. Dan terdapat pengaruh antara biaya iklan terhadap penjualan. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan nilai A di sana adalah konstanta, ya, konstanta itu adalah nilai A 40,082 ditambah 1,479 X itu regresinya, ya. Maka jika biaya iklan naik 1, maka penjualan akan naik sebesar 1,479. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Nurhalisa? Izin bertanya, Bu, ya. Mengapa HO ditolak dan HA diterima? Mengapa HO ditolak dan HA diterima? Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Kita lihat perbandingannya. 4,167 adalah T hitung, sedangkan T tabelnya adalah 1,075. Masih ada yang bingung? Masih ada? Hairunisa, ya? Bagaimana cara menentukan T tabel? Bagaimana cara menentukan T tabel? Sebenarnya cara menentukan T tabel itu bisa dilihat di Google, ya. Cari T tabel, tapi ada rumusnya juga untuk menentukan itu. Caranya adalah N dikurang 1. N itu adalah banyaknya sampel, banyaknya data. Dikurang 1 dibagi dengan 0,025. Dapatnya 0,025 adalah dari 5% tadi dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena 2 arah, ya. Nah, jadi dapat perhitungan T tabelnya adalah 1,075. Nanti kita bandingkan apakah sama dengan T tabel yang sudah tersedia dengan yang kita hitung pakai rumus. Oke. Ada pertanyaan lagi? Paham? Paham. Kalau paham, kita coba diskusi kelompok menentukan analisis regresi linier sederhana, ya. Silahkan buat kelompoknya, satu kelompok ada 5 orang, ya. Silahkan buat kelompok, di sini ada tugasnya. Silahkan isikan datanya, sudah disediakan di sana, ya. Silahkan isi ke SPSS, ya. Sudah selesai? Sudah? Oke. Bisa Santi kelompok 1 menyebutkan hasilnya? Ya, 2.
Baik, jadi dari output ini bisa diketahui bahwa nilai X itu sama dengan 75,681 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Ya, terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Berapa nilai F-nya? Nilai F-nya sama dengan 75,081. 75,081. Terus yang lain, kelompok selanjutnya kelompok 2. Lanjut, ya. Jadi dari di atas dapat menerjemahkan nilai T hitung 8,699 lebih besar dari nilai T tabel 2,262. Maka kesimpulannya HO ditolak dan HA diterima. Terdapat pengaruh antara IQ terhadap nilai statistik. Persamaan regresinya Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 56,66 ditambah 0,823X. Jika nilai statistiknya X1, maka IQ juga akan naik sebesar 0,823. Ya, jadi HO ditolak, HA diterima. Berapa nilai T hitungnya? Nilai T hitung 8,699. 8,699. T tabel 2,262. Oke, sekarang yang terakhir tentang koefisien. Siapa? Santi? Ya. Jadi berdasarkan tabel di atas menjelaskan nilai korelasi atau R sebesar 0,951. Dari output terlihat koefisien determinasi atau R square-nya sebesar 0,904 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 90,4%. Jadi korelasinya adalah 90,4%. Hubungannya kuat ya, 0,904 dipersenkan menjadi 90,4%. Nah, paham? Paham. Ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti misal di rumah dibuka ulang lagi masih belum paham, nanti bisa bertanya di grup WA tentang materi ini ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta satu orang yang menyimpulkan materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, Hadi? Jadi kesimpulan hari ini regresi yang sederhana memungkinkan kita untuk memodelkan hubungan variabel antara dua variabel memiliki nilai independen berdasarkan nilai variabel independen. Iya. Jadi kesimpulannya tentang regresi adalah tentang suatu pengaruh ya antara variabel X dan variabel Y. Apakah variabel X mempengaruhi variabel Y? Nah itu. Apa tadi? Variabel X tadi dinamakan variabel apa? Siapa yang bisa? Variabel dependen. Variabel dependen. Terus variabel Y? Variabel independen. Variabel independen. Oke, cukup ya. Ibu kira sudah paham. Minggu depan kita lanjut dengan materi regresi linier berganda. Jadi silahkan dipahami terlebih dahulu untuk materi itu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian itu tadi adalah cuplikan video pembelajaran dari proses pembelajaran dengan materi regresi linier sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.